Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 3 Desember 2020, firman Tuhan akan dibacakan oleh Inang Nuraini Siahan, Boru Lumban Gaul. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent pertama diambil dari Lukas 17 ayat 22. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya." Saudara yang terkasih, nas ini merupakan pengajaran Yesus kepada para murid setelah Yesus ditanyai oleh orang Farisi tentang kedatangan kerajaan Allah, yaitu akhir zaman. Bagi orang Farisi, tanda-tanda tentang kedatangan kerajaan Allah itu sangat penting bagi mereka. Saudara, sebenarnya kerajaan Allah itu dari dulu sudah ada. Sejak perjanjian lama pun sudah dinyatakan melalui ciptaan Allah. Ketika ia memilih umat Israel, ketika Allah memilih para nabi. Bahkan ketika kita melihat bahwa ternyata Allah juga berdaulat atas seluruh ciptaannya. Tentu, saudara yang terkasih, kerajaan Allah juga turut dinyatakan di sana. Lalu ketika kita melihat perjanjian baru, Allah juga menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia. Ketika Yesus Kristus, saudara, di tengah-tengah dunia ini, itu juga dalam rangka menyatakan kerajaan Allah. Ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus pergi dari bukit ke lembah dan ke tempat yang lain, dia mengabarkan kabar baik itu juga dalam rangka menyatakan kerajaan Allah. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, kerajaan Allah itu tidak hanya sebatas di dunia ini. Kerajaan Allah adalah menuju kepada surga kehidupan yang kekal. Untuk menuju ke sana, Bapak, Ibu, dan saudara, itulah yang sedang kita nantikan dan disebut dengan akhir zaman. Kedatangan akhir zaman itu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Demikian Yesus memberi jawab kepada orang Farisi itu. Yesus berkata bahwa kedatangan Anak Manusia kelak atau akhir zaman itu seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sama seperti pada zaman Nuh, Yesus melanjutkan, saudaraku, di mana banyak orang yang tidak mau bergegas. Mereka asik dengan makanan dan minuman. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Sehingga mereka semua mati binasa oleh air bah. Lalu Yesus juga memberi pengajaran sama seperti pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi ketika Lot keluar dari Sodom, maka hujan api dan hujan belerang membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari di mana akhir zaman akan datang. Saudara, akhir zaman itu akan datang di saat manusia disibukkan dengan berbagai rutinitas, sibuk dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan, sibuk dengan dirinya masing-masing. Walau sebenarnya saudara, dalam Matius 24 itu di sana telah disampaikan beberapa tanda mengawali kedatangan akhir zaman itu sendiri, seperti munculnya pengajar-pengajar sesat, munculnya nabi-nabi palsu, terjadinya perang bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, lalu banyak orang yang murtad, lalu anak-anak Tuhan akan dibenci. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Masa Advent mengingatkan kita setidaknya pada dua hal. Yang pertama, Advent adalah masa persiapan diri untuk menyambut Natal.
Masa Advent menjadi masa penting untuk setiap anak-anak Tuhan menjaga hati, menjaga pikiran, merajut kasih, melatih diri dalam solidaritas, melatih diri untuk hidup sederhana. Natal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah solidaritas Allah. Natal adalah kepedulian Allah kepada umat berdosa. Natal adalah kesederhanaan. Oleh karena itu, masa-masa Advent mempersiapkan kita, hati dan pikiran kita kepada masa-masa merayakan Natal yang hidup di dalam solidaritas Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Advent adalah masa penantian, masa kedatangan, masa persiapan kedatangan Kristus kedua kalinya, yaitu kerajaan Allah yang disebut dalam nas kita hari ini, yaitu akhir zaman. Marilah kita bergegas untuk senantiasa waspada. Anak-anak Tuhan yang beradvent, maka ia akan waspada dengan cara tetaplah bekerja dengan takut akan Tuhan, tetaplah beraktivitas dengan terus hidup di dalam firman Tuhan. Cintailah Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. Marilah kita saudara bergegas untuk mengasihi semua orang dan bencilah kejahatan. Marilah kita pergunakan waktu kesempatan yang ada menjadi berkat bagi semua orang. Dan jadikanlah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu saudaraku menjadi ibadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengingatkan kami pada masa-masa Advent ini. Dalam persiapan hati dan pikiran kami, jiwa dan roh. Dan apapun yang kami kerjakan untuk menantikan kedatangan Kristus kelak di akhir zaman itu. Supaya kami mampu melakukan kebaikan, hidup di dalam firman, hidup di dalam Taurat-Mu, dan mengasihi semua orang. Ingatkanlah kami Bapa di dalam roh-Mu, supaya masa-masa Advent ini kami boleh memakainya untuk merenungkan kembali panggilan kami sebagai berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan kami boleh bersiap-siap dan waspada, kapanpun akhir zaman itu datang, maka kami akan hidup di kekekalan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.